Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Alvin Maulana Rizky, mahasiswa Psikologi jurusan Fakultas Psikologi dan Kesehatan UIN Wali Songo Semarang. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang gangguan fungsi perasaan. Oke. Sebelumnya, alangkah baiknya kita mengetahui apakah arti dari perasaan, efek, dan emosi, karena ketiganya itu sangat mirip dan di masyarakat luas itu menganggapnya sama. Oke, langsung saja. Kadang-kadang sangat sulit diuraikan perbedaan antara afek, emosi, dan perasaan. Oke, hal ini disebabkan karena sebagian besar kita menganggap afek adalah sikap, di mana sikap sangat dipengaruhi oleh suasana hati dan perasaan. Nah, sementara itu, emosi adalah ungkapan perasaan. Kadang-kadang juga emosi dianggap sebagai sikap. Nah, sehingga sering kita dengar ungkapan ia bersikap emosi. Nah, umumnya yang dikenal selama ini adalah makna sempit dari sebuah emosi, karena emosi itu dikonotasikan sebagai marah. Nah, kan di masyarakat ini sangat sangat sudah terbiasa lah, bahwa ketika ada orang yang menganggap atau berbicara emosi, dia sedang beremosi, berarti anggapannya bahwa dia itu sedang marah. Padahal emosi itu cakupannya bukan hanya itu, tapi lebih luas lagi. Sedangkan untuk perasaan adalah emosi yang diketahui oleh individu. Nah, emosi yang diketahui oleh individu. Nah, manusia itu dilengkapi oleh kesadaran yang dapat memungkinkan dia mengetahui perasaannya. Dan selanjutnya, emosi berinteraksi dengan proses berpikir. Nah, emosi yang dikenali oleh pikiran dapat meningkatkan kemampuan individu untuk merespon secara lebih adaptif, penuh kehati-hatian terhadap stimulus untuk bertahan hidup. Dengan demikian, perasaan merupakan pelengkap yang lebih kompleks daripada sebuah emosi, karena sudah melibatkan kesadaran. Oke? Misalnya, saat kita merasakan bahwa kita itu sedang sakit, nah, kita kan sadar bahwa kita sedang sakit dan kita merasa sebuah kenikmatan atau sebuah kelezatan. Nah, aspek kesadaran ini yang membedakan perasaan dan emosi. Selanjutnya adalah afek. Nah, ini afek. Afek adalah sebuah perasaan yang menguasai segenap hidup jiwa dan tidak bisa dikontrol serta dikuasai oleh pikiran. Afek biasanya disertai oleh reaksi jasmania, yaitu peredaran darah, denyut jantung bisa lebih cepat maupun melambat. Nah, sekarang masuk ke dalam pengertian emosi. Emosi adalah sebuah jenis khusus dari afek yang merefleksikan eksistensi tujuan spesifik dari individu, sehingga reaksi emosi lebih jelas dan lebih kuat daripada suasana hati yang biasanya bersifat umum dan temporer. Nah, emosi itu ada dua, emosi primer dan emosi sekunder. Emosi primer lebih bersifat universal, artinya berlaku umum dan dialami oleh orang yang banyak. Yang termasuk dari emosi primer adalah senang, seperti senang, sedih, takut, marah, terkejut, dan jijik. Sedangkan emosi sekunder yaitu beberapa perilaku yang dilabeli oleh emosi, terutama emosi sosial, seperti perilaku malu, iri hati, rasa bersalah, dan bangga. Ini tidak berlaku untuk semua orang. Kenapa? Karena ada orang yang malu untuk tampil menyanyi di orang yang banyak, tapi ada orangnya malah merasa bahagia dirinya ditonton oleh orang yang banyak. Kan sangat berbeda ini antara dua hal ini. Kalau emosi primer tadi kan dirasakan oleh semua orang, sedangkan untuk emosi sekunder itu hanya dirasakan oleh beberapa orang saja. Nah, emosi juga dibagi menjadi dua, yaitu emosi negatif dan emosi positif. Nah,
Emosi negatif seperti marah, takut, cemas, rasa bersalah, malu, sedih, iri hati, dan jijik. Sedangkan untuk emosi positif seperti senang, bahagia, dan cinta. Nah, seperti itu. Dan sekarang kita masuk ke suasana hati atau mood. Nah, sedangkan suasana hati atau mood adalah perasaan yang kurang intens dibanding dengan emosi dan sering muncul tanpa sebuah peristiwa spesifik sebagai stimulus. Nah, suasana hati biasanya tidak diarahkan kepada orang atau peristiwa, namun emosi dapat berubah menjadi suasana hati saat individu kehilangan fokus pada peristiwa atau objek yang memulai perasaan itu. Dengan cara yang sama, suasana hati baik ataupun buruk dapat membuat individu menjadi emosional dan dalam merespon sebuah peristiwa. Jadi suasana hati itu tidak ada stimulus yang lebih jelas. Seperti itu. Nah, penyebab dari suasana hati itu apa sih? Yang pertama yaitu seringkali tidak jelas dan sangat umum. Nah, dan kalau suasana hati itu berakhirnya itu lebih lama dari emosi, bisa sampai berjam-jam sampai berhari-hari. Nah, terus selanjutnya yaitu tidak dikasihkan ekspresi yang jelas. Jadi tidak memiliki seseorang ketika suasana hati itu tidak memiliki ekspresi yang lebih jelas. Kalau emosi kan kita sebagai orang lain yang melihat seseorang itu lebih jelas. Kalau dia sedih kan kita bisa melihat dia sedang menangis. Tapi kalau suasana hati kita tidak tahu karena ekspresinya itu tidak jelas. Sekarang kita masuk kepada gangguan perasaan dalam wujud kecemasan. Ada beberapa gangguan perasaan yang diwujudkan dalam bentuk kecemasan. Yang pertama adalah psikoneurosa. Apa sih psikoneurosa itu? Psikoneurosa adalah sebuah ketegangan pribadi yang terus-menerus akibat adanya konflik di dalam dirinya. Nah, psikoneurosa adalah sekelompok reaksi psikis dengan adanya ciri khas yaitu kecemasan, dan secara tidak sadar dikeluarkan dalam berbagai bentuk tingkah laku dengan jalan menggunakan mekanisme pertahanan diri, yaitu defense mechanism. Ketegangan yang tidak mereda akhirnya menimbulkan neurosis, suatu kelainan mental dengan kepribadian yang terganggu tapi ringan, seperti cemas yang kronis, hambatan emosi, susah untuk tidur, kurang perhatian terhadap lingkungan, dan kurang memiliki energi. Pada orangnya itu sering terlihat lemas. Nah, sedangkan histeria. Sekarang kita masuk ke histeria. Histeria menurut Freud adalah akibat yang terjadi dari konflik antara superego dengan seks yang tidak diterima oleh superego. Nah, histeria biasanya ditandai dengan kejang-kejang, sehingga orang-orang biasanya menyebutnya dengan kesurupan. Kalau di masyarakat Indonesia banyak sekali yang melabeli bahwa orang yang mengalami histeria itu kesurupan, sedangkan itu sebuah hal yang sangat berbeda. Nah, menurut Sigmund Freud, histeria terjadi disebabkan oleh pengalaman traumatis yang kemudian ditekankan ke dalam alam bawah sadar. Hal tersebut bermaksud untuk menghilangkan pengalaman tersebut, namun pengalaman tersebut tidak mudah untuk dihilangkan, sehingga suatu saat akan muncul ke alam bawah sadar dalam bentuk gangguan jiwa. Jadi histeria itu disebabkan oleh perasaan yang selalu ditekan di dalam diri kita, dan suatu saat akan meledak menjadi histeria. Nah, selanjutnya yang nomor 3 adalah somnambulisme. Apa sih somnambulisme? Pasti ini jarang ya orang mendengar penyakit mental seperti ini, gangguan mental seperti ini. Nah, somnambulisme adalah gangguan tidur sambil berjalan. Jadi seseorang itu tidur namun bisa berjalan. Nah, yang merupakan gangguan perilaku yang terjadi dalam tahap mimpi dari tidur. Selama fase ini biasanya
tubuh melepaskan zat kimia yang melumpuhkan tubuh. Namun pada orang yang mengalami gangguan ini, tubuh tidak merespon hal tersebut. Zat kimia tersebut tidak dikeluarkan oleh tubuh, sehingga seseorang yang mengalami somnambulisme bisa berjalan-jalan saat tidur. Kebanyakan somnambulisme itu terjadi pada anak-anak karena sistem saraf mereka belum sepenuhnya berkembang. Bila terjadi pada orang dewasa, mungkin penyebabnya adalah penyebab psikologis seperti stres yang berat, atau penyebab medis seperti epilepsi. Selanjutnya adalah neurasthenia. Apa sih neurasthenia itu? Neurasthenia adalah gangguan yang ditandai dengan kelelahan fisik dan mental yang kronis, sekalipun tidak ditemukan sebab fisik. Penyakit ini disebabkan karena terlalu lama menekan perasaan, pertentangan batin, kecemasan, terhalangnya keinginan dan kebutuhan. Selain itu, terlalu banyak mengalami kegagalan dalam hidup. Semua itu menyebabkan kegelisahan dan tertekannya perasaan. Yang nomor 5 selanjutnya adalah fobia. Ini sudah sangat sering kita ketahui ya, maksudnya itu sudah umum. Banyak orang mengetahuinya. Fobia adalah rasa takut berlebihan terhadap sesuatu yang biasanya tidak membahayakan. Ketakutan tersebut dapat timbul saat menghadapi situasi tertentu, berada di suatu tempat, atau saat melihat hewan dan benda tertentu. Fobia termasuk ke dalam penyakit gangguan kecemasan. Penderita fobia biasanya akan berusaha untuk menghindari situasi dan objek yang memicu ketakutan tersebut dan berusaha menghadapi sambil menahan rasa takut dan cemas. Selanjutnya adalah hipokondria. Ini masih masih banyak orang yang tidak tahu lah. Hipokondria adalah gangguan somatoform yang merujuk pada sebuah kondisi di mana seseorang memiliki kekhawatiran yang berlebih atau memiliki obsesi yang besar mengenai suatu pemikiran, di mana orang tersebut berpikir sedang atau mungkin mengidap penyakit yang cukup parah, padahal ia tidak menunjukkan gejala fisik mengenai penyakit tersebut, sehingga hal ini dapat membuat terganggunya fungsi sosial, fungsi pekerjaan, dan fungsi penting lainnya dari penderita tersebut. Seorang yang mengidap hipokondria akan memiliki rasa khawatir yang tinggi, serta mungkin saja memiliki kegelisahan yang berlebih mengenai suatu penyakit tertentu. Kegelisahan yang berlebih ini dapat memicu stres pada penderita hipokondria. Gangguan hipokondria ini merupakan sebuah penyakit mental yang dapat berubah-ubah intensitas gejalanya. Bisa saja semakin memburuk seiring waktu jika tidak segera diatasi, ataupun sebaliknya. Salah satu penyembuhannya adalah dengan melakukan konseling psikologis, psikoterapi, dan dengan mengkonsumsi beberapa obat yang memang dianjurkan atau telah diresepkan oleh dokter. Selanjutnya adalah anxiety neurosis atau neurosa kecemasan. Anxiety neurosis atau disebut juga neurosa kecemasan yaitu bentuk neurosa dengan gejala paling mencolok. Ia ketakutan yang terus-menerus terhadap bahaya yang seolah-olah terus mengancam, yang sebenarnya tidak nyata tetapi hanya dalam perasaan penderita saja. Selanjutnya adalah psikosomatisme. Psikosomatisme adalah gangguan psikis yang bisa menyebabkan gangguan fisik. Dalam dunia medis, penyakit psikosomatis ini disebabkan karena ada pikiran negatif atau masalah emosi seperti stres, depresi, kecewa, dan masalah lainnya. Selanjutnya adalah post-power syndrome atau PPS, merupakan sebuah kondisi yang menggambarkan ketidakmampuan individu melepaskan apa yang pernah dia dapatkan dari kekuasaannya terdahulu. Orang-orang yang mengalami post-power syndrome adalah orang-orang yang tidak bisa menerima perubahan yang terjadi.
Jadi orang tersebut itu tidak bisa menerima perubahan yang sudah terjadi sebenarnya. Dan perubahan yang tidak bisa diterima itu adalah perubahan yang berkaitan dengan hilangnya aktivitas, hilangnya sebuah kekuasaan, hilangnya harta, dan sebagainya. Orang yang mengalami post-power syndrome adalah orang-orang yang tidak bisa menerima perubahan yang terjadi. Orang tersebut tidak bisa beradaptasi dengan hal yang baru. Jadi ia merasa bahwa ia masih mendapatkan kekuasaan, walaupun sebenarnya kekuasaan tersebut telah hilang. Nah, selanjutnya adalah perasaan depresi. Kita akan membahas perasaan depresi. Nah, ada 3 macam perasaan depresi menurut DSM-4. Nah, yang pertama adalah gangguan depresi berat atau Major Depressive Disorder atau MDD biasanya disebut itu. Nah, kriteria diagnostik dari gangguan depresi berat yaitu didapatkan 5 atau lebih gejala depresi selama 2 minggu. Kriteria tersebut adalah suasana perasaan depresif hampir sepanjang hari yang diakui sendiri oleh subjek ataupun observasi orang lain. Pada anak-anak dan remaja, perilaku yang biasa muncul adalah mudah sekali terpancing amarahnya. Terus kehilangan minat atau perasaan yang senang sangat signifikan dalam menjalani sebagian besar aktivitas sehari-hari. Ya, berat badan menurun secara signifikan tanpa ada program diet atau justru ada kenaikan berat badan yang drastis. Selanjutnya ada insomnia atau hipersomnia berkelanjutan. Terus ada retardasi psikomotorik, letih atau kehilangan energi, perasaan tak berharga atau perasaan bersalah yang eksesif. Terus kemampuan berpikir atau konsentrasinya menurun, pikiran-pikiran mengenai mati, bunuh diri atau usaha bunuh diri yang muncul berulang kali, distres dan hendaya yang signifikan secara klinis, tidak berhubungan dengan belasungkawa karena kehilangan seseorang. Terus selanjutnya adalah gangguan distimik atau distimik disorder. Gangguan distimik adalah suatu bentuk depresi yang lebih kronis tanpa ada bukti suatu episode depresi berat. Dahulu disebut depresi neurotis. Kriteria DSM-4 untuk distimik adalah perasaan depresi selama beberapa hari, paling sedikit adalah 2 tahun atau 1 tahun pada anak-anak dan remaja. Selama depresi paling tidak ada 2 hal yang hadir, yaitu tidak adanya nafsu makan atau makan berlebihan, insomnia atau hipersomnia, lemah atau keletihan, percaya diri rendah, daya konsentrasi yang rendah, atau sulit membuat keputusan, perasaan putus asa. Selama 2 tahun atau lebih mengalami gangguan tanpa adanya gejala-gejala selama 2 bulan. Tidak ada episode manik yang terjadi, dan kriteria gangguan psikotimia tidak ditemukan. Gejala-gejala ini tidak disebabkan oleh efek psikologis langsung dari kondisi obat ataupun medis. Signifikansi klinis distres, hendaya, atau ketidaksempurnaan dalam fungsi. Selanjutnya adalah yang ketiga adalah gangguan afektif bipolar atau siklomitik. Kriteria yaitu kemunculan atau memiliki riwayat penuh mengalami sebuah episode depresi berat atau lebih. Kemudian, kemunculan atau memiliki riwayat pernah mengalami paling tidak 1 atau episode hipotermia. Maksud saya hipomania. Tidak ada riwayat episode manik penuh atau episode campuran. Gejala-gejala suasana perasaan bukan hanya skizofrenia atau menjadi gejala yang menutupi gangguan lain seperti skizofrenia. Gejala-gejalanya tidak disebabkan oleh efek-efek fisiologis dari substansi tertentu atau kondisi medis secara umum. Distres atau hendaya dalam fungsi yang signifikan secara klinis.
Nah, ini penyebab dari etiologi depresi, yaitu yang pertama adalah faktor genetik. Meskipun penyebab depresi secara pasti tidak dapat ditentukan, faktor genetik mempunyai peran yang besar. Gangguan mood cenderung terdapat dalam suatu keluarga tertentu. Bila satu keluarga salah satu orang tuanya menderita depresi, maka anaknya beresiko 2 kali lipat, dan apabila kedua orang tuanya menderita depresi, maka resiko untuk mendapat gangguan mood sebelum usia 18 tahun menjadi 4 kali lipat. Nah, yang kedua adalah faktor sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa status perkawinan orang tua, jumlah sanak saudara, status sosial keluarga, perpisahan orang tua, perceraian, fungsi perkawinan, atau struktur keluarga banyak berperan dalam terjadinya gangguan depresi pada anak. Ibu yang menderita depresi lebih besar pengaruhnya terhadap kemungkinan gangguan psikopatologi anak dibandingkan ayah yang mengalami depresi. Pada tahun 1998, Levitan dan kawan-kawan, dan pada tahun 1999, Weiss dan kawan-kawan melaporkan adanya hubungan yang signifikan antara riwayat penganiayaan fisik atau seksual dengan depresi, tetapi mekanismenya belum diketahui secara pasti. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi Anda semua. Sedikit himbauan dari saya, alangkah lebih baiknya kita untuk menjaga kesehatan mental kita, tidak hanya kesehatan fisik, karena mental itu adalah sebuah inti dari individu tersebut. Saat mental kita mengalami masalah, maka fisik juga bisa mengalami masalah, karena keduanya itu saling berkaitan. Apalagi di masa pandemi seperti ini yang tidak pasti, semuanya dilandasi oleh ketidakpastian. Pasti perasaan negatif itu akan menggogoti kita. Oleh sebab itu, marilah kita menjaga kesehatan mental kita untuk tetap selalu berpikir positif, selalu berusaha, terus tidak mudah untuk menyerah, dan melakukan yang terbaik untuk diri kita dan lingkungan kita semua. Oke, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.